Salam, saya atas nama Imelda Teftae, kelas A, Prodi Psikologi Kristen, semester 5. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai fobia dan penanggulangannya. Pengertian fobia atau fobia. Fobia adalah perasaan takut berlebihan yang terjadi pada seseorang terhadap situasi atau objek tertentu. Mayoritas pengidap fobia menyadari bahwa ketakutannya ini berlebihan, tetapi mereka tetap tidak bisa mengendalikannya. Ketakutan berlebihan ini tidak jarang menyebabkan depresi, kecemasan, dan kepanikan yang parah. Itu sebabnya mereka memilih menghindari objek atau situasi yang mereka takuti. Kondisi ini yang membedakan takut berlebihan dengan ketakutan biasa. Setiap orang bisa jadi memiliki rasa takut akan suatu objek atau situasi. Namun, rasa takut ini termasuk dalam fobia apabila ketakutan yang dirasakan tidak sebanding dengan situasi bahaya yang bisa terjadi akibat situasi atau objek tertentu. Berlangsung lebih dari 6 bulan. Ketakutan yang dialami berdampak langsung pada kondisi kesehatan mental dan aktivitas sehari-hari. Apa saja jenis fobia? Secara garis besar, terdapat 2 jenis utama fobia, yaitu yang pertama fobia spesifik dan yang kedua fobia kompleks. Fobia spesifik yaitu pada umumnya berkembang sejak pengidapnya berusia anak-anak atau remaja. Misalnya, rasa takut berlebihan terhadap hewan atau laba-laba atau ular. Takut tertular penyakit seksual atau fobia seksualitas. Takut jarum suntik atau fobia fisik. Takut terhadap lingkungan atau ketinggian, atau fobia situasi atau takut berkunjung ke dokter. Dan yang kedua, fobia kompleks. Fobia kompleks memiliki dampak yang lebih mengganggu daripada spesifik. Kondisi ini biasanya berkembang saat seseorang memasuki usia dewasa. Di sini ada 2 jenis fobia kompleks yang paling umum terjadi, yaitu yang pertama fobia sosial dan yang kedua agorafobia. Fobia sosial merupakan pengidap akan merasa takut dalam situasi sosial sehingga kerap menghindari berbagai situasi sosial yang terjadi. Misalnya, mereka bisa mengalami kekhawatiran yang berlebihan mengenai situasi sosial yang sedang terjadi. Ketakutan berlebihan dalam lingkup sosial kerap membuatnya kesulitan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti bicara dalam kelompok, bertemu dengan orang baru, jalan-jalan ke tempat ramai, hingga makan dan minum bersama banyak orang. Selain itu, kondisi ini juga dapat memengaruhi rasa percaya diri seseorang, membuat mereka sulit berkembang hingga menghambat kemampuan untuk bekerja. Dan yang kedua, agorafobia. Selanjutnya adalah agorafobia atau ketakutan berlebihan pada tempat terbuka. Pengidap kelainan mental ini akan merasa cemas berlebihan ketika berada pada tempat umum, ruang tertutup, keramaian, atau situasi yang menyebabkan mereka merasa kesulitan mendapat pertolongan. Selain itu, kondisi ini juga bisa menyebabkan masalah pada hidup pengidapnya seperti menurunnya
kualitas hidup. Penyebab fobia, rasa takut yang berlebihan terdapat suatu hal bisa terjadi karena banyak kondisi. Misalnya, yang pertama, kejadian trauma. Situasi yang pernah terjadi bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma sehingga menyebabkan ketakutan berlebihan terhadap situasi, objek, atau tempat tertentu. Misalnya, pengidap pernah mengalami turbulensi yang sangat parah saat berada dalam pesawat. Kondisi ini bisa memicu rasa takut naik pesawat atau berada pada ruang yang tertutup. Dan yang kedua, lingkungan. Fobia juga bisa muncul akibat respon terhadap kondisi lingkungan sekelilingnya. Misalnya, pengidap memiliki orang tua atau kerabat dekat dengan kondisi ketakutan tertentu. Hal ini bisa memengaruhi anggota keluarga lainnya. Dan yang ketiga, pengelolaan stres yang kurang tepat, yaitu stres dapat memicu kondisi cemas dalam depresi. Hal ini bisa menurunkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan situasi maupun tempat yang menjadi pemicunya. Jika tidak mendapatkan penanganan, kondisi ini menyebabkan cemas dan depresi yang lebih buruk dari sebelumnya. Inilah yang dapat memicu munculnya rasa takut pada situasi atau tempat tertentu. Faktor risiko fobia. Rasa takut berlebihan bisa terjadi pada siapa saja, namun ada beberapa faktor yang bisa membuat seseorang lebih berisiko mengalami kondisi ini, yaitu riwayat keluarga atau faktor genetik, yaitu cedera psikologis atau peristiwa traumatis. Karakteristik diri seseorang kemungkinan mengidap masalah ini bila terlalu malu, pesimis dalam hidup, atau sensitif. Selanjutnya, diagnosis fobia. Guna mendapatkan diagnosis yang akurat, dokter akan melakukan wawancara medis seputar gejala yang muncul pada pengidapnya. Selanjutnya, dokter akan menentukan apakah gejalanya mengarah pada ketakutan berlebihan atau tidak. Selain itu, guna membantu menegakkan diagnosis, dokter juga bertanya tentang riwayat medis pengidap atau termasuk penyakit kejiwaan, kehidupan sosial pasien, hingga histori penggunaan obat-obatan. Pengobatan fobia, biasanya dokter akan menggunakan kombinasi antara obat-obatan dan psikoterapi untuk mengatasinya. Psikoterapi bisa berupa terapi eksposur untuk mengubah sudut pandang terhadap subjek atau situasi menakutkan. Selain itu, pengobatan masalah ini juga bisa melalui pemberian obat-obatan yang harapannya mampu membantu mengurangi gejala yang muncul. Tujuannya supaya mengidap dapat menekan dan mengendalikan rasa cemas dan ketakutan yang terjadi. Komplikasi fobia, ketakutan berlebihan yang tidak mendapatkan penanganan bisa terjadi pada gangguan kecemasan berlebihan, stres, dan depresi. Hal ini kemudian bisa menyebabkan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, gangguan kesehatan mental. Fobia yang tidak tertangani bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental yang serius seperti gangguan kecemasan, umumnya depresi atau gangguan panik. Dan yang kedua, keterbatasan sosial. Kondisi ini juga bisa menyebabkan keterbatasan sosial yang signifikan
Individu yang mengidapnya akan selalu menghindari situasi atau tempat tertentu yang memicu ketakutan mereka. Dan yang ketiga, masalah pekerjaan. Fobia juga memengaruhi karir seseorang apabila jika ketakutannya berkaitan dengan pekerjaan atau objek tertentu. Dan yang keempat, isolasi. Karena rasa takut dan cemas pengidapnya menjadi lebih terisolasi, mereka mungkin menghindari kegiatan sosial, acara keluarga, atau pertemuan teman-teman untuk menghindari situasi yang memicu ketakutan mereka. Dan yang kelima, gangguan fisik, yaitu fobia yang sudah terlampau parah juga dapat menyebabkan gejala fisik yang signifikan seperti detak jantung yang cepat, sesak napas, berkeringat berlebihan, pusing, atau bahkan pingsan. Sekian dan terima kasih.